Babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab diharamkannya perempuan bepergian sendirian. Sebelum mendengar ini, sebelum kita lanjutkan, wahai para wanita, siapkan dengan hati yang insyaf, siapkan dengan hati yang baik, dan baca dengan hati yang faham makna kasih sayang dan cinta. Jangan membaca riwayat-riwayat seperti ini dengan hati yang nggak kenal Nabi. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Nabi sangat sayang kepada kaum wanita. Nabi sangat sayang dengan kaum wanita. Jadi Nabi tidak ingin wanita itu terganggu. Dan Nabi berucap dengan wahyu. Tidak ingin ada wanita terzalimi. Sehingga banyak hal itu wanita tidak bisa menjalankan sendiri, harus dibantu oleh orang lain demi keamanan, termasuk di dalam bepergian. Jangan membaca ini dengan kacamatanya orang kafir sana. Orang kafir itu ada orang talis dan sebagainya, termasuk orang Islam yang terpengaruh dengan mereka. Suatu ketika ada sebuah kisah, seorang ibunya ini, semoga Allah mengampuninya, kita di sebuah acara begitu, dia adalah seorang aktivis tentang berbicara perempuan, meremehkan riwayat-riwayat semacam ini. Memang apaan sih? Sampai dengan saya itu pulang pergi Jakarta tidak sama teman, tenang saja, nggak ada masalah kok. Waduh, Nabi diajak ini, Nabi direndahkan. Kalau orang seperti itu perlu juga kita kasih pendidikan, kita cubit sedikit, bukan cubit beneran ya. Akhirnya dalam perbincangan kami saya sampaikan, pas waktu ada kamera juga. Saya bilang ke orang kamera, saya minta tolong kepada tukang kamera, suatu ketika Anda bandingkan dua model manusia, kira-kira yang ajib, yang asik yang mana? Ada seorang perempuan bepergian dari Jakarta, Surabaya, Jakarta, lihat dia berangkat sendirian, dia ngantri beli tiket sendirian, bawa tas sendirian, syuting waktu mau masuk ke toilet bingung naruh tasnya di mana, masuk kereta kemudian ngangkat tasnya seperti apa, terus dan seterusnya sampai akhir, sampai Jakarta syuting. Satu lagi ada seorang wanita, masya Allah, suaminya bilang, mah tunggu di sini, saya yang beli tiket mah. Mau ke toilet mah, tas nanti saya pegang, masya Allah. Setelah itu dibonceng lagi, mau naik kereta satu, hati-hati mah, Allah, duduk mas, naik tas diangkat, syuting sampai akhir, paparkan di sini. Kira-kira enakan yang pertama, yang kedua? Kompak semua ngomong yang kedua, malulah dia. Makanya jangan main-main dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lebih indah dihantarkan di ini, bukan merendahkan. Sebagaimana kok perempuan kemana-mana dikawal, kayak mau ngapain saja. Wong Ratu Elizabeth ya, itu keluar Elizabeth, saya tidak kenal. Nah, Elizabeth masuk di sini, tidak tahu Ratu saya ngerti. Itu saja keluar kawal biar apa? Aman. Yang ngawal belum tentu bisa dipercaya, tapi ini suaminya yang disuruh mengawal seorang wanita, bukan asal orang, yang dia ada hubungan darah, punya kasih sayang khusus, bapaknya, anaknya, saudaranya, itu pengawalnya. Dan wajib bagi suami nemani, diwajibkan suami nemani itu. Lah begini kok nggak paham para wanita ini, otakmu di mana? Saya mau begitu. Ini kan makna sebuah kemuliaan yang harus dipahami bagi seorang wanita. Kalau baca hadis ini, hati benci betul baca hadis begini, wah haram. Loh, tidak beda dengan makna penjagaan, kamu tidak boleh keluar karena berbahaya di sana. Baik, baru nanti setelah itu kita akan selentrehkan tentang hukum fikih di dalam hal ini. Kita baca hadis Nabi, punya gambaran ya. Jadi aturan yang dihadirkan Nabi demi memuliakan wanita dan supaya tidak ada mengganggu. Kalau ada wanita diperkosa, tidak ada wanita diperkosa di saat dia sama bapaknya, sama saudaranya. Kapan dia periksa? Di saat dia jalan undul-undul sendiri tuh. Coba, syariat Islam adalah indah, memuliakan wanita. Hei wanita, sadari makna ini. Kalau anda ingin mulia, dengar syariat Nabi SAW.
An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak halal, enggak boleh bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang punya iman kepada Allah dan hari akhir. La yahillu, tidak boleh, dan maknanya juga tidak akan bisa wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh dan tidak akan bisa, karena imannya yang menghalangi dia untuk melanggar. Tusafiru masirata yaumin wa lailatin, melakukan satu perjalanan, di perjalanan sehari semalam. Ini ada 3 riwayat. Riwayat ini sehari semalam, riwayat lain 2 hari 2 malam, riwayat lain 3 hari 3 malam. Para ulama pensyarah ahli hadis mengatakan bukan masalah harinya, tapi yang dibahas masalah bepergiannya sendiri, bukan harinya. Sebab yang tanya berbeda, gimana Rasulullah ada orang pergi sehari semalam? Enggak boleh. 2 hari 2 malam? Enggak boleh sendirian. 3 hari 3 malam? Enggak boleh sendirian. Kuncinya adalah di bepergiannya, bukan hitungan harinya. Biarpun setelah itu ulama nanti menjelaskan tentang batasan masafah, jarak tempuh, misalnya 2 marhalah dan sebagainya, itu adalah penjelasannya digabungkan antara hadis disimpulkan oleh para ulama. Ini kalau baca hadis bukan 1 hari semalam itu saja. Perjalanan apa itu? Kalau pesawat Amerika PP, bukan, nanti ada onta atau bagaimana, nanti ulama yang ngukur nanti. Ini adalah hitungan zaman dulu. Perjalanan seperti apa sehari semalam itu berapa? Sehari semalam kurang lebihnya adalah, kalau perjalanan unta adalah berapa, 50 kilo, 40 kilo. Ini dihitung oleh ulama nanti, dikira-kira. Tidak bisa seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan lebih dari sehari semalam, maksudnya perjalanan jauh gitu saja. Kita tidak pakai sehari semalamnya, karena nanti ada riwayat lain. Melakukan perjalanan jauh illa ma'adhi mahramin alaiha, kecuali dengan orang yang punya kecuali dengan mahram kepadanya. Mahram bukan muhrim. Ini kan salah kaprah dalam berbahasa. Orang yang lain dari Anda adalah orang yang bukan mahram, bukan muhrim. Mahram, kalau muhrim orang naik haji sama umrah, namanya muhrim. Tapi kalau ini bukan mahram saya, mahram, roknya di fathah. Mahram adalah haram, untuk haram. Kalau saudaraku namanya mahram saya, ibuku mahramku, adik perempuanku mahramku, anak perempuan mahramku. Mahram artinya haram dinikah. Orang lain bukan mahram, karena tidak haram dinikah.